apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terkait dengan posisi Gibran yang menjadi cawapres Prabowo memang agak berbeda dengan pola umum yang selama ini mereka pakai. Biasanya PDI Perjuangan itu tanpa ampun tuh kepada kader yang main dua kali. Dua faktor ini yang bisa menyebabkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi pemenang Pilpres. Halo guys, ya hari ini ramai orang membicarakan soal ketidakhadiran Gibran di acara debat terbuka bersama calon pemimpin bangsa yang diadakan Muhammadiyah kemarin ini. Banyak orang yang bilang, loh katanya nggak mau drama-dramaan, maunya adu gagasan. Tapi kok giliran diundang nggak datang. Ada juga yang bilang katanya perwakilan generasi muda yang banyak ide dan Memang karya. boleh Solo sehebat ini. Pasca Covid 2021 ada satu kota yang ekonominya tumbuh 4%, jauh lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Kota itu adalah Solo. Dua faktor ini yang bisa menyebabkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi pemenang Pilpres. Itu apa Dua saja faktor faktornya? itu adalah yang pertama, Jokowi efek. Jokowi efek atau faktor Jokowi ini hingga saat ini masih sangat kuat. Apa saja yang disandarkan dengan nama Jokowi itu masih sangat berdampak. Prabowo Subianto ketika memilih Gibran, anaknya Presiden Jokowi, Jokowi, sebagai cawapresnya, itu ya karena Jokowi efek, karena faktor Jokowi. Beberapa pengamat menduga, termasuk saya, masih meyakini bahwa Jokowi efek ini masih akan kuat pengaruhnya di Pilpres 2024. Ya. Apa indikatornya? Ini ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa Jokowi efek ini masih sangat kuat. masih sangat kuat. Ya. Pertama, anaknya Jokowi yaitu Gibran. Ini kan jelas-jelas sudah quote on quote ya melawan keputusan partai. Dia ini kan kader PDIP, tetapi dia menjadi cawapresnya partai lain yaitu Prabowo. Ini kan secara aturan partai melanggar. Tetapi hingga saat ini Gibran masih belum diberi sanksi oleh PDIP. Ya, padahal pelanggarannya jelas. Nah, kenapa berat ini sampai saat ini belum diberi sanksi oleh PDIP? Ya. Nah, saya menduga ini karena faktor Jokowi efek. Kita bisa membayangkan kalau seandainya Gibran ini diberi sanksi, misalnya dipecat dari PDIP, kemudian dia keluar dari PDIP, maka secara otomatis keluarga Jokowi, khususnya nanti Jokowi sendiri, pasti akan secara resmi keluar dari PDIP. Dan kita juga bisa bayangkan bagaimana PDIP jika tanpa Jokowi. Nah, karena itu menurut saya sampai saat ini Gibran belum diberikan sanksi yang tegas oleh PDIP karena mempertimbangkan Jokowi efek. Kemudian yang kedua, beberapa lembaga survei itu melakukan survei dan hasilnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi ini masih cukup tinggi. Litbang Kompas itu pada bulan Agustus tahun 2023 itu merilis hasil survei bahwa tingkat kepuasan kinerja Jokowi ini masih 74% lebih. Nah, kemudian baru-baru ini masih tentang survei kepuasan publik terhadap Jokowi, Indikator Politik Indonesia yang dikomandani oleh Burhanuddin Muhtadi pada 12 November 2023 merilis hasil survei yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi juga masih cukup tinggi, yaitu 75,8%.
Nah, ini indikator ini menunjukkan bahwa Jokowi efek ini masih cukup kuat. Kemudian yang ketiga, biasanya para pemimpin, para presiden itu menjelang akhir masa pemerintahannya biasanya kena sindrom lemdak atau bebek lumpuh. Ya, presiden-presiden dunia, presiden-presiden Indonesia itu 1 tahun, 2 tahun, bahkan 2 tahun menjelang pemerintahnya berakhir itu sudah kayak bebek lumpuh, lemdak. Ini ditandai apa? Pengaruhnya yang semakin melemah. Pejabat-pejabat itu pada menjauh kepada dia. Begitu. Sudah tidak Dan loyal ini lagi. tidak terjadi pada Jokowi. Pengaruhnya masih sangat kuat, baik internasional maupun di nasional. Ini saya dapat info dari teman saya yang termasuk ada ring satunya Jokowi menyebutkan bahwa lemdak ini tidak kena pada Jokowi. Jadi meskipun 1 tahun dia akan berakhir, tapi dia masih pengaruhnya masih sangat kuat. Nah, 3 indikator ini yang saya meyakini, ya, termasuk beberapa pengamat yang lain bahwa Jokowi efek nanti masih akan berpengaruh signifikan di Pilpres 2024 dan ini bisa memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Kemudian faktor yang kedua adalah pemilih pada Pilpres 2024 nanti menurut data KPU, ini menurut data KPU ya, yang resmi ya, 56,45% itu adalah pemilih dari kelompok generasi milenial dan generasi Z. Nah, mereka ini selama ini dikenal sebagai undecided voters. Jadi mereka ini yang belum punya pilihan karena mereka bukan dari kelompok pemilih ideologis. Mereka ini juga bisa disebut sebagai swing voters. Ya. Nah, mereka ini baru nanti akan memilih jika mereka terkesan dengan pasangan yang menurut dia mempengaruhi mereka. Ya, menimbulkan impresi bagi mereka, itu baru dipilih. Yang kedua, merasa ada banyak kesamaan dengan mereka. Nah, di antara pasangan capres-cawapres yang ada saat ini, yang menurut saya itu punya banyak kesamaan dengan pemilih dari generasi milenial dan generasi Z adalah Gibran. Yang kebetulan Gibran ini adalah termasuk dari generasi milenial. Karena itu faktor yang kedua ini nanti bisa menjadi faktor untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Betul apa tidak prediksi saya ini? Ya, kita tidak akan bisa tahu sebelum nanti hari H pada Pilpres 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Kita lihat saja nanti. Baik sahabat sekalian, ulasan yang disampaikan Abang ini luar biasa ya. Ada 2 faktor yang menyebabkan Prabowo dan Gibran bisa memenangkan Pilpres 2024 nanti. Dan dari ulasan ini memang sangat keren. Kalau untuk faktor pertama, ya saya yakin kita semua sudah tahu bahwa itu karena faktor Jokowi efek. Itu memang benar. Tetapi faktor kedua yang menarik di sini adalah 50-60% pemilih saat ini adalah kaum atau generasi milenial dan juga generasi Z. Dan yang menarik di sini, ketika kaum milenial atau generasi Z yang mungkin sebagai pemilih pemula yang belum memiliki atau belum pernah memilih, justru mereka akan cenderung memilih orang yang mereka rasa sangat cocok atau pas dengan mereka. Mungkin dengan gaya hidupnya, tampilannya, usianya bisa juga mempengaruhi. Beda dengan para pemilih yang memiliki ideologi. Ideologi bisa jadi karena ya fanatik dengan partai tertentu atau figur tertentu. Tetapi kalau pemilih pemula notabene generasi Z dan juga milenial, ini pasti akan cenderung memilih Prabowo Gibran. Karena di situ ada sosok Gibran, yaitu memang seorang anak muda yang sangat kreatif, yang bagi mereka kalau berdiskusi apa saja, ya anak-anak muda pasti lebih condong atau lebih cenderungnya pasti berdiskusi dengan
orang-orang muda, sesama orang muda, bukan orang tua. Sehingga ketika Gibran ini maju, jelas ya, apalagi kita ketahui bahwa Indonesia saat ini menyambut yang namanya bonus demografi ya. Saat ini kurang lebih 50-60% pemilih nanti di 2024 itu berasal dari generasi Z dan juga generasi milenial. Dan bukan tidak mungkin Prabowo Gibran bisa memenangkan Pilpres kali ini hanya karena dua faktor tersebut. Jokowi efek dan juga pemilih pemula yang berasal dari generasi Z dan juga generasi milenial. Ini ulasan yang keren dan sangat masuk akal. Apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terkait dengan posisi Gibran yang menjadi cawapres Prabowo memang agak berbeda dengan pola umum yang selama ini mereka pakai. Biasanya PDI Perjuangan itu tanpa ampun kepada kader yang main dua kaki. Kita misalnya ingat kasus Gubernur Maluku Murad Ismail yang dicopot posisinya sebagai ketua DPD PDI Perjuangan di Maluku gara-gara istrinya nyalek melalui partai lain. Beberapa kasus dalam pilkada, meskipun kadernya itu menang, tetapi tetap dicopot karena kadernya tersebut maju melalui partai lain. Kenapa PDI Perjuangan tidak memberikan hukuman sama sekali kepada Mas Gibran yang jelas-jelas maju bersama Prabowo Subianto berlawanan dengan keputusan partai yang mengusung Ganjar dan Mahfud MD. Nah, saya melihat itu ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah alasan elektoral. Jadi survei saya yang barusan kami rilis itu menunjukkan orang yang memilih PDI Perjuangan, alasan terbesar keduanya adalah faktor suka Presiden Jokowi. Dan hanya 2% yang menjawab memilih PDI Perjuangan karena suka Ibu Mega. Alasan pertama adalah sudah terbiasa memilih PDI Perjuangan, 28%. Tapi dalam kisaran yang sangat signifikan, hampir 24% orang memilih karena faktor Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya Gibran dipecat, itu ada kekhawatiran PDI Perjuangan mengalami penurunan di 2024 nanti. Jadi bukan berarti ya tidak dipecat sekarang, nanti setelah pemilu akan mendapatkan treatment yang sama. Jangan-jangan menunggu hasil pemilu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada hal lain yang tidak kita ketahui. Apakah politik saling menyandera? Apakah ada isu lain yang membuat PDI Perjuangan tidak menerapkan treatment yang serupa? Misalnya Gibran dipecat, itu ada kekhawatiran akan menimbulkan efek melodramatik. Jadi nanti justru akan memberikan berkah kepada Gibran, karena Gibran dikhawatirkan akan menggunakan narasi dizalimi. Jadi ini mungkin yang membuat ya PDI Perjuangan tidak menerapkan disiplin dan hukuman keras. Baik sahabat sekalian, akhirnya kita pun bisa mendapatkan sebuah alasan mengapa Gibran sampai dengan detik ini tidak dipecat atau diberhentikan oleh Partai PDI Perjuangan. Karena sesungguhnya seperti yang kita ketahui, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai PDI Perjuangan, bahwa keluarga inti di dalam rumah ya atau keluarga inti itu harus satu partai, tidak boleh beda partai. Dan hal tersebut sudah dijelaskan oleh Pak Burhanuddin tadi, bahwa pernah di Maluku, terjadi di Maluku ya, itu salah seorang bupati apa gubernur tadi disampaikan, itu hanya karena istrinya caleg dari partai lain, yang bersangkutan langsung diberhentikan atau dicopot jabatannya sebagai ketua DPD PDIP. Nah, di sini mau menunjukkan apa? Bahwa memang Partai PDI Perjuangan itu adalah partai yang benar-benar menjalankan atau bertindak berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sangat disiplin. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, ya, kenapa sampai detik ini baik Jokowi maupun Gibran sama-sama tidak diberhentikan dari kader PDI Perjuangan? Oke lah kalau Jokowi tidak masuk atau tidak maju sebagai capres ataupun cawapres dari partai-partai lain. Tetapi di sini putra sulungnya, yakni Gibran, yang juga adalah kader Partai PDI Perjuangan, yang sudah jelas-jelas maju dan diusung oleh partai lain menjadi cawapres, yang harus berhadapan atau berlawanan dengan pasangan yang ditetapkan atau keputusan partai, yaitu Ganjar dan Mahfud, justru sampai dengan saat ini belum bisa diberhentikan atau diambil tindakan apapun oleh PDIP. Nah, di sini tentu kita melihat atau menyimak tadi ada dua alasan yang mendasar
yang disampaikan oleh Bung Burhanuddin Muhtadi tadi, bahwa memang karena ada dua alasan itulah yang menyebabkan PDIP sampai saat ini belum mengambil keputusan. Bisa diduga jangan sampai setelah hasil pemilu atau pilpres dulu baru diambil tindakan itu, atau mungkin ada deal-dealan atau ada kepentingan politik apapun itu bentuknya yang mungkin sudah dibungkus atau diskenariokan sedemikian rupa. Nah, ini kita belum tahu. Tetapi kalau untuk poin pertama, memang bisa jadi setelah pilpres atau pemilu dulu baru diputuskan untuk diberhentikan atau apapun keputusannya. Karena memang mau diputuskan saat ini, ya tentu juga akan berdampak pada elektoral dari Ganjar dan juga Mahfud yang merupakan kader atau pasangan yang diusung dari Partai PDI Perjuangan. Dan ini tentunya akan merugikan PDI Perjuangan. Jangankan memberhentikan Gibran ya, baru menyerang Gibran dan Jokowi saja suara atau elektabilitas Ganjar Mahfud langsung anjlok. Apalagi sampai dengan memberhentikan Gibran dari kader PDI Perjuangan. Emang boleh Solo sehebat ini? Pasca Covid 2021 ada satu kota yang ekonominya tumbuh 4%, jauh lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Kota itu adalah Solo. Ini adalah prestasi Anda, Kota Surakarta. Prestasi Solo ngegas terus. 2023 Solo dapat predikat kota layak anak ke-6. Pintarnya Mas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tuh semua diajak kolaborasi. Bahkan anak bukan lagi sekedar objek tapi juga subjek. Gak berhenti di situ, Pemkot Solo juga dapat predikat wajar tanpa pengecualian. Itu artinya uang negara dikelola dengan transparan dan akuntabel 6 kali berturut-turut. Masih kurang, baru-baru ini Solo jadi kota paling layak huni di Indonesia, nomor 1. Peringkat Solo sebagai kota toleran juga naik dari ke-9 menjadi ke-4. Solo juga punya wisata keren, kuliner enak, murah, transportasi nyaman, fasilitas lengkap, semuanya deh. Jadi, emang boleh prestasi Solo sehebat ini? Baik sahabat sekalian, itu adalah gambaran singkat tentang kota Solo dan juga peran dari Mas Gibran sebagai wali kota Solo yang sudah memberikan dedikasinya terhadap warga Solo. Dan tadi kita sudah menyaksikan atau mendengarkan di dalam video tadi bagaimana Solo di masa Covid, justru masa Covid ya, tahun 2021 ekonominya naik 4% jika dibandingkan atau dari kota-kota lain, dan bahkan lebih tinggi dari Jawa Tengah. Nah, jika berbicara Solo dan Jawa Tengah, berarti kita langsung teringat akan sosok Gibran dan Ganjar. Ternyata pertumbuhan ekonomi kota Solo 4% jauh lebih tinggi dari pertumbuhan Jawa Tengah. Di sini kita sudah bisa mencatat satu poin. Lalu yang berikut ya, Solo juga mendapatkan predikat ya, beberapa predikat, yaitu kota ramah anak, kemudian banyak hal yang kita saksikan tadi. Nah, di sini tentunya juga tidak terlepas dari peran seorang wali kota yang masih sangat muda, yakni Mas Gibran, yang saat ini maju menjadi cawapres. Dan bagi banyak orang, beliau adalah dianggap sebagai anak ingusan yang minim pengalaman politik, tetapi tampil meyakinkan, yang sudah mengubah kota Solo jadi luar biasa seperti yang kita saksikan di video tadi. Ya, kulinernya keren, transportasinya bagus, dan macam-macam penghargaan dan juga nilai positif lain yang bisa kita dapatkan di kota Solo di era Baik sahabat sekalian ya, ini seorang pendukung Prabowo Gibran sebenarnya ya. Beliau justru memberikan sebuah tantangan yang memang sedikit kocak. Jadi ditujukan kepada para pendukung Gibran, Prabowo Gibran, jika ada pihak lawan atau dalam hal ini pendukung dari capres lain yang menyerang mereka, ya cukup bertanya saja, pernahkah capres Anda atau capres mana yang ada di Indonesia saat ini pernah naik jet tempur? Nah, kalau pertanyaan begini pasti semua belum pernah, palingan hanya Pak Prabowo saja yang mengalami itu. Karena sebagai Menhan tentu juga dia pernah menjajal ya, salah satunya adalah jet tempur. Dan itu sudah pernah kita saksikan di beberapa media, baik media sosial maupun media elektronik ya, bagaimana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencoba menjajal jet tempur milik TNI Angkatan Udara. Dan di sini ya sedikit kocak ya, kalau sampai dengan ada yang bertanya cukup beri jawaban begitu, tantang balik. Kira-kira calon presiden mana yang pernah mencoba atau pernah naik jet tempur?
Nah, kalau memang begitu palingan hanya Pak Prabowo sendiri. Tetapi saya berpikir ini hanya memang sebuah guyonan, tetapi sesungguhnya mau menunjukkan kepada semua orang bahwa Pak Prabowo adalah orang luar biasa yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yang sebelumnya adalah musuh dari Pak Jokowi, tetapi pada akhirnya mereka harus bersatu demi kepentingan yang maha besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Dan justru bersatunya mereka ini menuai beragam komentar dari berbagai pihak, ya, dari baik itu dari PD Perjuangan maupun pihak-pihak lain atau musuh-musuh Jokowi sebelum-sebelumnya, ya. Ada dari kalangan tua yang sudah bau tanah dan bahkan sampai dengan generasi muda yang terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh agar mereka bisa tidak menerima keadaan yang sesungguhnya bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang luar biasa, sehingga hal-hal tersebut bisa saja terjadi, sehingga anak muda kita banyak juga yang terpengaruh dan balik membenci Pak Jokowi. Tetapi lagi-lagi guyonan yang disampaikan oleh netizen ini tentunya mau menyampaikan kepada kita sekalian agar tidak pernah melupakan sejarah bahwa Prabowo pernah menjadi musuh bebuyutan dan pernah 2 kali dikanvaskan oleh Jokowi, tetapi akhirnya bersatu dan mereka akan menciptakan atau mencatat sejarah bangsa ini bahwa di dalam politik tidak ada musuh yang abadi. Selamat pagi. Udah sarapan semua? Dari Mas Gibran di Makassar. Habis ini ya sarapan ya. Sehat semua. Yang anak-anak dijaga ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang bawa anak-anak, hati-hati ya, jangan sampai kegencet ya. Ya, pokoknya nanti yang tertib, jaga ketertiban. Pokoknya sehat selalu ya. Makasih ya, makasih. Baik. Ya, makasih. Wassalamualaikum. Luar biasa ya penerimaan oleh masyarakat Kota Makassar terhadap kunjungan dari Mas Gibran ya. Memang waktu itu hanya Mas Gibran sendiri yang ke sana, tidak berdampingan atau tidak bersamaan dengan capresnya Pak Prabowo Subianto, tetapi tidak mengurangi atau tidak menyurutkan semangat masyarakat Kota Makassar untuk datang dan bertemu secara langsung bersama dengan cawapres dari Partai Gerindra ya, yaitu Pak atau Mas Gibran, dan tampak lautan manusia yang hadir pada kesempatan tersebut. Yang menarik di sini yaitu di jembatan ini ya, semacam jembatan penyeberangan ini, di situ dipasang foto Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, lalu ditulis Prabowo Gibran jalan sehat 1 putaran. Ini keren ini memang bahasa marketing yang luar biasa ini. Jalan sehat 1 putaran 2 km. Jalan sehat 1 putaran 2 km. Nah 2 km ini identik dengan nomor 2, dan ya diharapkan agar Pilpres ini langsung dimenangkan oleh paket ini Prabowo Gibran dengan 1 putaran, sehingga jalan sehatnya pun diberi tagline Prabowo Gibran jalan sehat 1 putaran 2 km. Jadi jalan sehatnya sejauh 2 km tetapi hanya 1 putaran, tidak dibuat ulang. Ini keren ya, sesuai dengan ini, sama seperti arahan ya, arahan untuk kemenangan di Pilpres nanti. Baik Karim, luar biasa ya. Ini baru Gibran yang datang, sudah lautan manusia yang hadir di Kota Makassar. Benar ya. Ini Sulawesi Selatan ini ya, secara keseluruhan Prabowo Gibran ini 80% kawan. Ya. Luar biasa nih. Inilah kenapa manusianya begitu banyak. Beberapa orang khawatir. Bukan beberapa orang ya, lagi, dengan banyak Mas orang. Gibran. Dengan cara apa? Mereka berusaha menjegal. Sebagai seorang anak muda. Kawan, kalian yang segelintir orang yang ingin menjegal Mas Gibran maju cawapres, berhentilah. Jangan
halangi sebagian besar rakyat Indonesia yang ingin cawapres itu anak muda. Jangan halangi. Kalian tidak akan bisa merubah kekuatan rakyat. Ini bukti nyata, kawan. Dan bagi mereka yang masih ragu dengan masalah Prabowo Gibran, jangan ragu, kawan. Ayo bersatu dukung Prabowo Gibran menjadi presiden 2024. Mantap. Prabowo Gibran satu putaran, menang. Luar biasa ya. Ini pernyataan sikap yang disampaikan oleh Mayor Purnawirawan Saleh ya. Kalau dari logatnya tidak salah, beliau juga adalah orang Makassar ini. Bagaimana ia menyampaikan profesiat luar biasa terhadap Mas Gibran, karena ketika kunjungannya ke Makassar, lautan manusia menjemputnya. Dan menurutnya ini baru Gibran, belum ditambah dengan Prabowo. Jika dua-duanya hadir, justru mungkin manusianya jauh lebih banyak dari ini. Dan ini sambutan di Makassar untuk Mas Gibran memang luar biasa ya. Lautan manusia hadir di sini. Dan memang wajar banyak pihak yang merupakan lawan politiknya galau melihat situasi ini, kesal karena seorang anak muda tetapi luar biasa diterima di mana-mana. Dan ternyata kekaguman masyarakat Indonesia tidak hanya kepada Pak Presiden Jokowi, tetapi juga kepada anaknya Pak Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang sebentar lagi akan menjadi wakil presiden jika Tuhan berkenan dan rakyat memutuskan untuk memilih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Halo guys, ya hari ini ramai orang membicarakan soal ketidakhadiran Gibran di acara debat terbuka bersama calon pemimpin bangsa yang diadakan Muhammadiyah kemarin ini. Banyak orang yang bilang, loh katanya nggak mau drama-dramaan, maunya adu gagasan. Tapi kok giliran diundang nggak datang. Ada juga yang bilang katanya perwakilan generasi muda yang banyak ide dan karya. Tapi kok begini mentalnya, saya rasa enggak lah. Gibran nggak takut kok, meski yang jadi panelis di acara debat itu para profesor-profesor. Gibran juga nggak males atau kena mental lah, hanya gara-gara kemarin disindir sana-sini di acara Mata Najwa. Saya rasa enggak lah. Dia kan anak muda yang berani, bahkan dia bisa menenangkan Pak Prabowo karena kehadiran dia ada di sini. Nah, saya rasa alasan Gibran tidak hadir adalah karena kalau menurut saya mungkin menurut Gibran ya percuma juga kok dia datang gitu, karena kita semua kan udah tahu apa jawaban Gibran kepada setiap pertanyaan yang bakal diajukan, yaitu kita kembalikan kepada rakyat. Salam. Iya, memang untuk apa juga omong panjang lebar, karena memang waktu tidak hanya dihabiskan untuk omong-omong, tetapi harusnya dihabiskan untuk bekerja. Dan saya sangat sepakat ya, kalau memang Gibran tidak hadir mungkin juga karena alasan lain, bukan karena takut diuji oleh para panelis yang berasal dari ya yang punya pendidikan tinggi, profesor semua, tetapi ya bukti nyatanya adalah ya orang yang tidak banyak berbicara bukan berarti tidak tahu kerja. Banyak juga yang banyak bicara tapi tidak tahu kerja, itu juga banyak. Hasilnya nol besar. Omongnya pintar, keren, gagasannya luar biasa, tetapi hasil kerjanya nihil. Beda dengan Mas Gibran, omongnya ya seadanya, apa adanya omongnya, tetapi hasilnya seperti yang disaksikan atau dirasakan oleh rakyat Kota Solo saat ini. Nah, itu sudah nyata. Sehingga kalau ada pihak yang beranggapan bahwa Mas Ganjar takut datang ke undangan Muhammadiyah, itu tidak benar. Tetapi karena sesungguhnya beliau memiliki satu agenda lain, sehingga mereka berbagi antara Prabowo dan juga Mas Gibran. Ya kalau memang diundang dalam waktu bersamaan, ya harus berbagi untuk bisa memenuhi undangan tersebut. Nah, itu baru adil. Daripada dipaksakan satu tempat 2 orang sambil ada kelompok tertentu yang ditinggalkan, juga tidak benar. Apalagi di dalam situasi seperti ini. Justru kalau tidak hadir salah satunya, itu menjadi bumerang untuk pasangan itu sendiri. Paman, pilihan presiden kan ada tiga ini, yaitu Prabowo Gibran bungkus. Hah? Prabowo Gibran bungkus. Kan belum selesai. Sudah jawab. Tidak pakai selesai. Sekarang langsung bungkus ya. Oke, baik, siap. Pokoknya intinya Prabowo Gibran bungkus presiden. Bungkus. presiden. Siap dilantik.
2024, 2029. Siap untuk dilantik. Untuk dilantik, bukan dilantik lagi, langsung dimasuk istana. Mamai, pokoknya Langsung masuk istana. Prabowo Gibran Bungkus. Merdeka. Merdeka. Mantap.